Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Biarlah kita semua ada dalam kebaikan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu, kita masuk ke dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perlu firman-Mu untuk menerangi langkah-langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampuni kami dan layakkan seluruh kehidupan kami, buat agar kami mengerti akan firman-Mu dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami sekalian, dan kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di bulan ini kita terus belajar tentang karakteristik kasih, ya, yang kedua. Dan salah satunya, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, sebagai judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu Tuhan membenci ketidakadilan. Sekali lagi, Tuhan membenci ketidakadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali ya, ada banyak orang yang hidup berbuat semaunya ya, menurut kemauan mereka dalam ketidakadilan. Bahkan semuanya dilakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan hanya memuaskan kedagingan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat pembuka dalam Amsal 8 ayat 14 sampai dengan 15, saya akan bacakan Amsal 8 ayat 14-15 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar banyak hal tentang hikmat, kita perlu hikmat. Bapak Ibu Saudara bisa lebih lagi belajar dan membaca dalam kitab Amsal ya Bapak Ibu Saudara. Karena salah satunya di sini berkata bahwa di dalam Tuhanlah ada nasihat dan pertimbangan ya. Dan kita akan selalu mendapatkan pengertian di dalamnya dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita belajar kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, atau Tuhan membenci ketidakadilan. Berbicara tentang ketidakadilan, saya berikan salah satunya ilustrasi tentang kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Sebagai contoh, seseorang tidak bergembira saat melihat temannya dihukum karena perbuatan yang salah, melainkan merasa sedih dan berusaha mencari keadilan bagi temannya. Dan sebaliknya, ketika orang yang sama melihat temannya hidup dengan benar dan jujur, maka orang itu akan ikut berbahagia. Bapak Ibu Saudara, contoh yang lain, saya akan berikan gambaran di sini dalam dunia pekerjaan. Salah satunya seorang karyawan berbicara tentang tidak bersukacita karena ketidakadilan. Yang tidak senang justru atau merasa sedih melihat koleganya yang korupsi mendapat kekayaan dengan cara yang tidak adil. Karena karyawan itu tahu bahwa hal itu merugikan banyak orang. Dan karena dia tidak bersukacita karena keberhasilan kolega yang tidak benar itu, dia merasa prihatin. Dan karyawan tersebut, dia hanya bisa berdoa supaya apa? Hal ini dapat terungkap. Jadi karyawan tersebut justru dia merasa bahagia dan bersukacita ketika apa? Kebenaran terungkap. Dan kolega yang korupsi akhirnya dihukum karena keadilan telah ditegakkan. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Oke, ada banyak hal yang terjadi di dalam dunia pekerjaan. Dan hal yang lain di dalam keluarga sebagai satu ilustrasi tidak bersuka cita karena ketidakadilan ketika seorang anak melihat kakaknya diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya atau sebaliknya adiknya diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Anak ini tidak akan bersuka cita tetapi justru merasa sedih karena hal ini terjadi. Sebab itu anak itu akan merasa sangat gembira dan bersuka cita ketika semua orang akhirnya diperlakukan dengan adil, ya Bapak Ibu Saudara. Dan kadangkala kasih yang sejati itu selalu mendambakan kebaikan. Dia tidak ingin melihat orang lain menderita atau ditipu, karena hanya akan menimbulkan kesedihan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kasih sejati membela kebenaran, ia tidak akan diam saja ketika melihat ketidakadilan, melainkan akan berupaya untuk menegakkan keadilan. Sifat dosa manusia justru merasa senang, ya, saat melihat ketidakadilan. Namun orang yang memiliki kasih dari Tuhan tidak lagi merasa senang atas hal tersebut. Justru apa? Lewat hal ini mengajarkan kita untuk kita selalu berupaya menjunjung tinggi kebenaran dan tidak merasa senang dengan penderitaan orang lain, meskipun terkadang kita merasa kesal atau marah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 89 ayat 15 mengatakan, karena Allah itu Dia adil dan setia. Ayat ini mengatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ayat ini menekankan bahwa pentingnya sukacita yang berasal dari pengenalan akan Tuhan, serta bagaimana kita harus dapat menerapkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan hidup dalam terang kasih setianya Tuhan. Bahkan dalam Mika 6 ayat 8, Tuhan ingin kita adil, sama seperti Dia yang adalah adil. Apa yang dikatakan dalam Mika 6 ayat 8? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Allah menjadikan kita manusia menurut gambar Allah. Dan Allah memberikan tugas yang mulia kepada kita manusia dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dalam kerendahan hati. Inilah yang dituntut Allah. 3 hal ini dalam kehidupan kita manusia. Dan melihat dari perjalanan kita, kadang-kadang ketiga hal ini menjadi sikap yang selalu diabaikan. Akibatnya, dari kehilangan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam diri manusia, ini semua tampak dalam perbuatan kita setiap harinya. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati, kita harus berlaku adil dalam menjalankan keadilan, kejujuran, dan ketulusan dalam semua tindakan dan hubungan. Ini berarti bertindak tanpa memihak, kecuali kepada kebenaran, serta memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Berbicara tentang berlaku adil. Berbicara tentang mencintai kesetiaan. Bukan hanya berarti kita setia pada janji, tetapi juga memiliki cinta, memiliki kasih yang mendalam terhadap kebaikan dan memiliki belas kasihan. Ini melampaui simbol-simbol lahiriah.
dan mencakup kepedulian yang tulus. Kita mempunyai kepedulian yang tulus ya terhadap sesama kita, terutama kepada mereka yang sedang menderita. Berbicara tentang hidup dengan rendah hati, kita menjalani hidup dalam kekaguman, dalam penghormatan, dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ini adalah hubungan pribadi yang berfokus pada ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudara, biarlah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, ada banyak hal mungkin yang harus kita hadapi, tetapi kita mau belajar apa sih yang dituntut oleh Tuhan. Mari kita selalu hidup di dalam kasih. Tuhan ingin di dalam kehidupan kita selalu hidup di dalam kasih. Dan Tuhan membenci ketidakadilan. Dan sebagai kata-kata bijak, orang yang hidup dalam kehendak Allah adalah orang yang tidak sulit untuk melakukan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh menolong setiap apapun yang kita hadapi dan apapun yang kita kerjakan. Mari kita bersyukur, kita bersatu, kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat firman-Mu yang selalu mengajarkan kami, membawa kehidupan kami untuk selalu berjalan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan setiap firman-Mu. Dan sepanjang hari ini pun Tuhan, dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, baik kami sebagai pelajar dalam pendidikan kami, baik kami dalam membuka usaha, toko kami, baik kami sebagai ibu rumah tangga, apapun pekerjaan, apapun aktivitas kami Bapa dalam sorga, kiranya Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami percaya hari ini kami mau terus berjalan dengan Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan buat berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Kami mengucap syukur, kami mau memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan, bersama denganmu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Selamat kita beraktivitas Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Amin.